Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat KKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesempurnaan dan kekuatan. Untuk memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan dari Kidung nomor 20 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Tetapi oleh Dia kami berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan meluruskan dan menembus kita. Haleluya.
pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Firman nomor 38 ayat 1 dan ayat 3. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur yang ke-23, Mazmur 23 ayat 4, demikianlah hukum Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah hukum Tuhan, maka kita memohon dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kita puji Tuhan dari kolom aja.
Kita puji Tuhan, dari Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2.
untuk minggu kita pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, barangkali ada di HP-nya. Alkitab bisa kita baca dari HP karena ada kesalahan teknis dari LCD kita. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-Nya, dan semua orang yang beriman padanya akan menanggung hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Jemaat nomor 253 ayat 1 dan 3 ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan doa kita.
Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 25 Agustus 2024 adalah sebagai berikut. Topik Tubuh di bagasan Tuhan ini atau kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial KPP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan 1. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Agustus 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia tahun Oikumene Inklusif. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah. 1. Di wilayah Efesus hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 di rumah keluarga Amang Dr. Andes PS Yagian, Inam Dr. Selvi di Ulu Tabilu yang beralamat di Jalan Tondokuli 5 nomor 19. Di wilayah Korintus hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 di rumah keluarga Amang M. Sinaga, Inam Situa El Ulu Barat yang beralamat di Jalan Tun Abdul Rajak, Baru Mulki Niaga Townhouse Blok N nomor 25. Seluruh kebaktian tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1. Paduan suara di pos pelayanan 2. Pertama, pada hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Tor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Tor NHKBP. A2, kebaktian pertama di pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu pertama dalam rangka pembukaan pos pelayanan HKBP Parepare di rumah keluarga Amang M. Manulung, Inam Guru Tagaol yang dipimpin oleh Amang Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Edis Mamora, dan diikuti oleh pertemuan para Purnami. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan perjalanan hamba-Nya. A3, kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A4, menyaksikan iman. Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar sini tahun pelajaran 2023-2024. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan yang pertama, ujian tulisan hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 15.00 WITA. Yang kedua, ujian lisan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 15.00 WITA disaksikan oleh orang tua. Yang ketiga, gladirestik hari Sabtu tanggal 14 September 2024 setelah selesai ujian lisan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A5, pesta panen atau pesta butilon. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta butilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing dalam 1 tahun.
Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam beramplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Sobo Talenta masuk pukul 9.00 kita. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dan setelah pewarta ini, kami mohon kepada Pendeta PDN Lubis untuk memberikan keterangan terkait dengan pesta Godilon tersebut. 6. Himbauan untuk hubungan harga. Sehubungan dengan adanya pesta panen atau pesta Godilon pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, dimohon kepada hubungan marga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. A7. Rencana jadwal kegiatan tahun perekonomian inklusif dapat kita lihat di luar saya ada di tangan kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, inangnya Insinyur M. Simatupang, buruh 5 juta. Yang kedua, inangnya Situa B. Badar Nahor, buruh Manulang. Yang ketiga, Nona Karulia, buruh Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, inangnya Wine Baho, KM, buruh Pasaribu. Yang keenam, inangnya Situa Kabeltom CH, buruh Pardede. Yang ketujuh, inangnya Iji Situlus, buruh Panjaitan. Yang ke-8, inangnya FPC Tonga buruh Samosir. Yang ke-9, inangnya Situ Atis Penyutak buruh Siahaan. Yang ke-10, inangnya V Silaban R buruh Pakpahan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahu kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 26 September sampai tanggal 1 September 2024. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 4 orang. B. Ulang tahun kelahiran sekolah minggu tidak ada. C. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian sofa talenta dan gedung sekolah minggu. Begitu juga laporan keuangan yang dari bulan Februari sampai Maret beserta rekapannya dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Dan untuk keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat juga kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. 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 Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Sesuai dengan warta jemaat tadi yang sudah kita dengarkan bersama, kami dari gereja mau menyampaikan kembali secara khusus di rencana dari gereja kita yang akan melaksanakan pesta panen atau pesta Godilon yang kita laksanakan nanti di hari Minggu tanggal 8 September. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami mau menerangkan sedikit terkait dengan pesta Godilon kita. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah untuk sebagai sebuah himbauan dan juga untuk bagaimana memang kita mau untuk mempersiapkan sebagai ungkapan syukur kita untuk dapat kita persembahkan di dalam pesta Godilon yang akan kita laksanakan tanggal 8 September. Pesta Godilon ini menjadi sebuah tradisi rohani yang selalu kita jalankan di tengah-tengah gereja kita di HKBP. Secara umum gereja kita HKBP
selalu melaksanakan sekali setahun yang dinamakan dengan Pesta Kotilon, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Pesta Panen, kira-kira seperti itu. Bahwa memang ini berlatar belakang dari pertama ya karena memang gereja kita pada saat itu, pada dulu kala memang ya karena hampir rata-rata jemaat adalah petani. Jadi memang hasil panen itu hanya bisa ya dipetik seperti itu ya hanya sekali setahun. Jadi biasanya di dalam tradisi di gereja kita ketika panen tiba maka jemaat akan mensyukuri atas berkat Tuhan melalui panen yang mereka terima, dan itu dilakukan sebuah ucapan syukur di gereja, yaitu dengan membawa hasil panen mereka untuk dibawa ke gereja, dan itu menjadi persembahan mereka kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan selama ini telah memperoleh hasil yang baik, dan itu sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Itu tradisi yang sudah berjalan di tengah-tengah gereja kita sampai dengan saat ini. Dan latar belakang yang kedua tentu adalah berdasarkan Alkitab juga. Artinya kita juga mengacu kepada Alkitab. Kalau kita boleh melihat bagaimana perjalanan kehidupan orang Israel, mereka juga selalu merayakan yang namanya Pesta Panen. Mereka mensyukuri bagaimana hasil berkat Tuhan melalui hasil tanah mereka, sehingga hasil itu mereka boleh persembahkan kepada Tuhan. Tetapi tentunya di dalam kehidupan kita sekarang, tentu panen yang dimaksud di sini tentu kita juga harus bisa lebih memaknai lebih luas lagi. Tentu panen tidak harus kita menanam sesuatu, tetapi tentunya kita juga menerima berkat Tuhan. Kita juga menerima segala kebaikan Tuhan melalui banyak daripada pekerjaan-pekerjaan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu itu yang mau kita syukuri kepada Tuhan melalui Pesta Kotilon yang akan kita laksanakan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita. Tentu sebagai rasa syukur kita, dan melalui Pesta Kotilon yang akan kita laksanakan di tanggal 8 Desember ini, kita juga mau untuk mengungkapkan rasa syukur kita bersama-sama. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, dan itulah yang mau kita sampaikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bagaimana penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, bahwa Dia yang memberikan yang terbaik, Dia yang memberkati segala apapun yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin sedikit demikian Amanginang yang bisa kami sampaikan seperti sebuah pengantar bagi kita, supaya kita nanti benar-benar mempersiapkan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan memberkati kita, mencukupkan kebutuhan hidup kita, memberikan berkatnya di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Nanti sintua wilayah masing-masing mereka akan membagikan amplop kepada kita setiap keluarga. Nanti sintua wilayah kita akan membagikannya sama kita, dan itu bisa kita isi dan kita doakan itu di rumah kita masing-masing, dan itu kita bawa sebagai persembahan kita nanti di tanggal 8 sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Demikian Amanginang sebagai sebuah pengantar untuk kita semuanya, supaya kita boleh sama-sama memahami dan kita dapat melaksanakan dengan baik. Dan mari kita mengucap syukur, kita sama-sama merayakan Pesta Kotilon di tanggal 8 September ini nanti yang kita laksanakan di Soho Talenta. Demikian yang bisa kami sampaikan Amanginang. Tuhan Yesus memberkati kita. Oras, shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan seterusnya.
segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan untuk kita di minggu ini yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi, bahkan banyak hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi hal-hal yang tidak bisa terduga itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu memang dalam hidup kita ini perlu memang mempersiapkan diri. Bagaimana kita untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kalau pergumulan datang, tetapi kalau kita tidak siap, maka di sini yang menjadi persoalan. Maka bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang memang tidak terduga yang bisa terjadi, entah itu masalah, pergumulan, atau apapun di dalam hidup kita ini. Maka ketika orang tidak siap, bahkan banyak orang yang tidak siap ketika pada akhirnya persoalan itu datang di dalam kehidupannya, sehingga dia harus dikalahkan oleh masalahnya. Sehingga banyak ada orang dia tidak siap akan masalah, sehingga dia bunuh diri. Dia tidak siap dengan masalah yang datang, akhirnya dia stres, gangguan jiwa. Ada banyak orang yang tidak siap menghadapi masalahnya, sehingga hidupnya menjadi berantakan. Dan itulah ketika seseorang tidak siap mengantisipasi hal-hal yang terburuk bisa datang dalam kehidupan dia, maka disitulah akan kekalahan dia di dalam setiap persoalan yang dihadapi.
Tentu seperti itu juga kalau kita berbicara tentang skop yang lebih luas, misalnya dalam sebuah negara. Ya, dalam sebuah negara, walaupun tidak ada ancaman perang, tetapi sebuah negara harus tetap memperkuat pertahanan militer mereka. Kenapa? Karena memang musuh tidak tahu kapan datang. Perang tidak tahu kapan bisa terjadi. Tetapi ketika ada ancaman, ketika ada pun perang sekalipun, sebuah negara sudah siap. Kenapa? Karena pertahanan militernya terus diperbaharui, terus dipersiapkan dengan baik. Bahkan biaya untuk pertahanan militer itu sungguh sangat besar. Kenapa? Karena memang walaupun nggak ada perang, ya tetap harus dipersiapkan. Tidak akan mungkin sebuah negara tidak perlu lagi merekrut tentara lagi, nggak ada lagi perang sekarang katanya. Tidak bisa seperti itu. Senjata harus diperbaharui untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi di kemudian hari. Tentu demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita, mengingat memang kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan kita yang kita tidak tahu apa yang akan bisa terjadi. Apa yang akan terjadi besok kan kita tidak tahu. Maka ya dari itu banyak orang mempersiapkan dirinya, mulai dari menjaga kesehatan, ya supaya jangan sakit gitu. Ya dia belajar, dia mengasah skillnya, mengasah kemampuannya supaya nanti dia tetap bisa bertahan di tengah-tengah kompetisi di dalam kehidupan dia. Banyak orang juga yang mempertahankan diri dengan ya meningkatkan kekuatan ekonominya, meningkatkan kekuatan finansialnya kehidupan mereka. Tiba-tiba nanti krisis terjadi di depan, kita tidak tahu, ya kita sudah siap. Kira-kira seperti itu. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan mengingat di dalam mempersiapkan masa depan kita. Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada kita, lebih daripada itu semua, Paulus mau mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita hanya mempersiapkan diri, mengantisipasi masa depan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada kita pada saat ini, kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Jika kita mau memenangkan tantangan dan pergumulan dalam hidup kita ini, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mau disadarkan dari nas kita ini bahwa kita manusia ini memiliki keterbatasan. Kalau dikatakan tadi di dalam nas kita ini, lawan kita siapa? Lawan kita adalah si iblis. Lawan kita adalah roh-roh jahat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini. Si iblis itu memiliki tipu daya yang bisa memanfaatkan segala situasi di dalam kehidupan kita. Kita bisa dijatuhkan, kita bisa dikalahkannya. Itu sebabnya kalau dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan di situ, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita boleh ingatkan firman Tuhan, di sekitar kita ada si iblis yang siap untuk menerkam kapan saja. Dia bisa memanfaatkan situasi, dia dapat memanfaatkan menunggangi, dia dapat memakai situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi alatnya untuk mengalahkan kita. Dia bisa memakai persoalan yang ada di dalam rumah kita, dia bisa memakai persoalan yang ada di dalam pekerjaan kita, dia bisa memakai hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari sebagai alatnya untuk menjatuhkan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata pada kita pada saat ini, supaya kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita sedang berperang melawan si iblis. Kita sedang berhadapan dengan tipu daya muslihat daripada si iblis. Maka kita membutuhkan alat. Kita membutuhkan perlengkapan peperangan, yaitu perlengkapan senjata Allah.
Itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa pengajarannya ini mau menyampaikan kepada kita bahwa perlengkapan senjata Allah tadi itu digambarkan dari pakaian lengkap seorang prajurit pada masa itu, pada masa itu. Artinya perlengkapan senjata prajurit pada masa itu, kalau dikatakan di situ, kalau kita membaca dari perlengkapan senjata Allah tadi, bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus terlindungi. Tidak ada satu celah sedikit pun bisa dipakai oleh si iblis untuk menjatuhkan kita. Dipakai si iblis menjadi celah. Artinya seluruh tubuh kita ini harus benar-benar tertutup dengan perlengkapan senjata Allah tadi. Maka malam hari kita coba pelajari lebih dalam apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Bagaimana perlengkapan senjata Allah itu bisa kita pakai di dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Jadi seorang prajurit harus selalu memiliki jiwa yang siap perintah. Siap perintah. Itulah jiwa seorang prajurit. Apapun ceritanya, siap perintah. Demikian dengan kita. Apa yang dikatakan oleh komandan, apa yang dikatakan oleh atasan, siap untuk dilaksanakan. Tetapi kalau ada orang lain yang tidak berkompeten menyuruh prajurit itu, maka prajurit itu tidak akan melakukannya. Kenapa? Dia bukan komandannya. Dia bukan orang yang berhak untuk menyuruh dia. Tetapi seorang prajurit itu akan siap perintah ketika komandannya yang menyuruhnya. Artinya dari situ kita mau belajar dari nas ini bahwa ikat pinggang kebenaran yang dikatakan di sini adalah bagaimana untuk kita selalu siap berdiri teguh kepada perintah Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Kita hanya mau berdiri teguh menjalani hidup ini berdasarkan perintah dan kebenaran firman Tuhan saja. Maka ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi dasar di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh dunia ini. Jangan kita murah disuruh-suruh oleh dunia ini, tidak. Kita memiliki kebenaran yang sudah pasti, yang tidak akan bisa diutak-atik. Hanya perintah dari Tuhan, hanya kebenaran dari Tuhan yang harus menggerakkan kita melakukan segala sesuatu. Makin kita mau diingatkan, di tengah-tengah kehidupan kita banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang sepertinya benar, tetapi salah. Apalagi di tengah-tengah kemajuan media sosial, teknologi, informasi yang banyak berkembang saat ini. Kita harus hati-hati untuk memahami setiap pengajaran-pengajaran. Jangan sampai kita menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita harus percaya sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus. Tidak. Hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat sekarang yang sepertinya benar, kan gitu, dapat masuk akal. Tetapi kita hanya berpegang sebuah kebenaran yang pasti, bahwa tidak ada jalan keselamatan lain selain dari Yesus Kristus. Jangan percaya kalau ada mengatakan masih ada keselamatan dengan cara yang lain. Tidak. Tidak ada keselamatan lain selain dari Yesus Kristus. Hanya orang yang datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, hanya dialah, hanya melalui Yesuslah kita memperoleh keselamatan. Tidak ada keselamatan di tempat lain, tidak. Itu yang pertama, bagaimana kita untuk mengatakan bahwa kita hanya mau berpegang kepada kebenaran yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah baju jirah. Baju jirah keadilan. Jadi kalau baju jirah ini adalah seperti sebuah baju, tetapi baju besi. Dan baju besi ini dipakai untuk
melindungi tubuh. Artinya organ vital kita yang ada di dalam tubuh kita ini dilindungi dengan baju jirah ini. Ini adalah sebuah lambang. Ini adalah sebuah gambaran untuk mengatakan kepada kita bagaimana kita untuk menjaga hati kita. Bagaimana kita untuk menjaga integritas kita sebagai orang Kristen. Kita mau berpegang teguh kepada keadilan. Kita harus memiliki integritas, sebuah keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya, apa yang baik, apa yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Itu berasal dari hati kita. Bagaimana kita mempertahankan hati kita yang berintegritas. Jangan kita mudah untuk dibengkokkan dengan rayuan-rayuan. Ya mungkin ada orang merayu-rayu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan sehingga kita harus berbelok dari kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus memiliki sebuah prinsip, memiliki sebuah integritas di dalam hidup kita. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Itulah keadilan yang harus kita jalani di dalam hidup kita ini. Kita harus berintegritas. Itulah yang dinamakan dengan baju jirah keadilan. Kemudian yang ketiga adalah kasut atau alas kaki, yaitu Injil damai sejahtera. Artinya bahwa seorang Kristen itu juga tidak bisa hanya berdiam di tempatnya. Seorang Kristen itu harus berjalan, harus menghadapi dunia ini, harus menghadapi peperangan, harus menghadapi masalahnya. Jadi seorang prajurit harus berani untuk maju berperang. Seorang prajurit itu harus berani untuk menjalani jalan kehidupannya sekalipun di depannya ada musuh, sekalipun di depannya ada persoalan, ada pergumulan. Tetapi seorang prajurit harus berani menghadapi masalah tadi, menghadapi musuhnya tadi, menghadapi masalahnya, menghadapi pergumulannya. Tidak boleh menjadi mundur. Kita mau diingatkan dari sini mengingat bahwa kasut, yaitu Injil damai sejahtera yang mau dikatakan di sini, ini adalah sebuah gambaran kepada kita bagaimana setiap orang percaya itu diutus untuk bersaksi, diutus untuk memberitakan Injil damai sejahtera Kristus, supaya dimanapun kita tetap memberitakan Injil. Kapanpun kita harus memberitakan Injil. Dengan cara apa? Dengan sikap dan perbuatan kita, memberitakan damai sejahtera kepada dunia ini. Itu yang kita beritakan. Itulah yang harus kita sampaikan kepada dunia ini. Damai sejahtera Kristus. Kalaupun kita menghadapi persoalan sebagai musuh kita, gunakanlah damai sejahtera Kristus untuk melawannya. Bukan dengan emosi, bukan dengan ketakutan. Betapa besarnya kuasa dari damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kehidupan kita mengenal. Kita juga harus memberitakan Injil melalui damai sejahtera Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita membawa damai di tengah-tengah persekutuan kita dengan orang lain, perjumpaan kita dengan orang lain melalui sikap dan perbuatan kita. Kemudian yang keempat adalah perisai iman. Perisai itu adalah seperti sebuah tameng yang bisa digerakkan. Kalau tameng itu atau perisai itu, ya di mana ada panah, ya ke situ diarahkan gitu, supaya panah itu tidak mengenai si prajurit tadi. Jadi tameng itu atau perisai itu bisa digerakkan oleh prajurit ke segala arah, kemana perlunya, kan gitu. Artinya mau dikatakan di situ bahwa perisai iman tadi, bahwa iman itu adalah perisai untuk menangkal setiap segala serangan apapun yang datang kepada kita. Apapun serangan yang ada datang kepada kita, iman yang harus kita andalkan. Utamakan dengan iman, mengandalkan iman di tengah-tengah kehidupan kita, apapun persoalan, seperti apapun keadaan yang kita hadapi, kita harus memiliki perlindungan, yaitu perisai iman.
Maka setiap apapun yang kita hadapi, setiap peperangan yang kita hadapi, yang pertama adalah kita memiliki perisai, kita menghadapinya dengan iman. Kemudian yang kelima adalah ketopong keselamatan, katanya. Ketopong ini adalah perlindungan kepala. Ini menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana juga kita harus menjaga pikiran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga perkataan kita. Bahwa memang kita juga harus menjaga kepala kita ini dengan ketopong, katanya dari sini. Artinya di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa sama seperti seorang prajurit yang harus dia memiliki visi. Seorang prajurit itu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Apa itu? Yaitu harus menang. Itulah visi, itulah pandangan jauh daripada seorang prajurit. Jadi demikian juga dengan kita orang percaya. Kita juga harus memiliki pandangan yang jauh ke depan, bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus telah disediakan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan ketopong keselamatan. Kita harus memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk mengatakan bahwa kemenangan sudah ada di depan. Keselamatan telah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada hidup kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak berputus asa. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kita kehilangan harapan. Tidak ada alasan untuk mengatakan kita menyerah saja. Tidak. Kita harus memiliki visi, pandangan jauh ke depan, bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa menang dan kita dapat mengalahkan segala hal apapun di dalam hidup kita ini. Kemudian yang keenam dikatakan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang itu tidak hanya berguna untuk mempertahankan diri, tetapi juga untuk menyerang. Itulah kegunaan daripada pedang. Kalau firman Tuhan berkata di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan jauh lebih tajam dari pedang manapun. Firman Tuhan itu hidup dan kuat di tengah-tengah hidup kita. Artinya kita mau diingatkan bagaimana kita mau mempelajari, bagaimana kita mau menghidupi, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan, itu menjadi senjata di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana, apakah kita sudah memiliki senjata itu? Bayangkan seorang prajurit, dia mau maju berperang, tetapi bagaimana kalau dia tidak memiliki senjata? Bagaimana dia kalau tidak memiliki senjata? Dia mau berperang begitu saja, tanpa senjata. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, senjata kita adalah firman Tuhan. Apakah kita telah memiliki firman Tuhan di dalam diri kita? Apakah itu firman Tuhan itu sudah kita pelajari, sudah kita hidupi, dan sudah kita lakukan? Kenapa? Karena itu yang menjadi senjata bagi kita. Maka mari kita sama-sama menggumulinya. Kita ingat bagaimana ketika Yesus dicobai. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah melawan godaan si iblis itu dengan firman Tuhan. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, setiap cobaan, godaan-godaan daripada si iblis, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ada tertulis. Ada tertulis. Itu yang menjadi modal bagi kita untuk melawan, pedang untuk mengalahkan si iblis. Demikian mereka. Perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai. Kemudian kita mau disampaikan juga, kita diingatkan di ayat terakhir lagi tadi dikatakan bahwa ya secanggih apapun, sehebat apapun perlengkapan senjata, tetapi kalau kita tidak memiliki kewaspadaan, tetap juga menjadi sia-sia. Itu sebabnya kalau dalam sebuah negara,
walaupun ada prajurit, walaupun ada perlengkapan perang yang hebat, tetapi ada salah satu hal yang paling penting di tengah-tengah sebuah negara, yaitu badan intelijen. Badan intelijen itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, karena itu adalah alat kewaspadaan dari sebuah negara. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa mengancam sebuah negara, maka intelijen sudah harus selayaknya memiliki informasi lebih dahulu seperti itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena tidak akan ada gunanya banyak prajurit hebat-hebat perlengkapannya, kalau tiba-tiba mereka santai-santai, tiba-tiba musuh datang, ya hancur juga, kan gitu, kalah juga. Tetapi perlu kewaspadaan. Kita perlu mempersiapkan diri, kita tetap berwaspada sehingga tidak sia-sia semua perlengkapan senjata kita. Artinya kita tidak boleh lengah di dalam kehidupan kita ini. Maka demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Apa yang membuat kita tetap waspada, bersiap-siap, berjaga-jaga dalam hidup kita ini? Firman Tuhan katakan, berdoalah. Doa adalah jalan bagi kita, tindakan bagi kita untuk tetap waspada di dalam hidup kita ini. Dengan berdoa kepada Tuhan, kita tetap menjaga kewaspadaan kita. Kapanpun datang, kita siap. Kenapa? Karena kita berwaspada. Jadi berdoa itu tidak hanya sebatas meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi jangan kita memahami doa itu hanya sebatas kalau ada yang perlu minta kepada Tuhan. Ada persoalan datang kepada Tuhan, ya memang benar, tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Tetapi doa itu adalah komunikasi. Doa itu adalah interaksi kita kepada Tuhan. Jadi kalau ibaratnya kalau dalam dunia pekerjaan, jadi setiap hari kita itu briefing sama Tuhan gitu. Jadi setiap hari kita meminta arahan, petunjuk dari Tuhan. Ada komunikasi setiap hari dengan Tuhan. Nah, Tuhan akan kasih tahu supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap-siap. Ya itulah gunanya kita berdoa. Kita selalu berdoa setiap hari ya, sebagai bagian daripada Tuhan membriefing kita, Tuhan mempersiapkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Itulah gunanya kita selalu berdoa setiap hari kepada Tuhan. Amanginah, itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan apa yang mau disampaikan kepada kita, kita mau diingatkan, kita adalah laskar-laskar Kristus. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus siap menghadapi perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Jangan kita dikalahkan masalah. Jangan kita dikalahkan si iblis, tetapi kita yang harus mengalahkan si iblis tadi. Kita yang harus mengalahkan masalah tadi. Tapi tidak akan mungkin kita sanggup untuk mengalahkannya kalau hanya mengandalkan kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini, supaya kami boleh memakai segala persenjataan, perlengkapan senjata dari Tuhan untuk mempersiapkan kami menghadapi hal-hal apapun Tuhan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami ini. Si iblis boleh memakai apapun Tuhan untuk menyerang hidup kami, tetapi Engkau Tuhan jauh lebih besar. Engkau berkuasa mempersiapkan kami anak-anak-Mu untuk boleh melawan segala tipu daya muslihat daripada si iblis. Biarlah kami Tuhan disanggupkan, dimampukan untuk menghadapi, melawan segala keinginan-keinginan jahat, melawan segala keinginan-keinginan dosa yang ditawarkan oleh si iblis, sehingga kami tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah Tuhan ajarkan. Berkati kalian Tuhan,
Mampukan kami menjadi laskar-laskar Tuhan juga di dalam menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan dalam hidup kami ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan yang mempersiapkan kami, Tuhan yang telah menyediakan kepada kami apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak dikalahkan oleh masalah, kami tidak dikalahkan oleh pergumulan apapun di dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan, kekuatan dari-Mu boleh memberkati kami, boleh menyertai kami di dalam segala hal apapun di dalam hidup ini Tuhan. Secara khusus juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Engkau Tuhan yang mencurahkan segala berkat-Mu, Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan kuatkan seluruh jemaat-Mu, Tuhan mampukan seluruh jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupan hari-hari mereka. Berkati Tuhan setiap apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan. Kami hanya percaya akan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Tuhan segala pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja dalam minggu ini. Dan secara khusus Tuhan, buat pelayanan di pos pelayanan, baik di pos pelayanan di Goa, dan secara khusus Tuhan di pos pelayanan Pak di ibadah di Pare-Pare yang direncanakan untuk membuka pos pelayanan di sini. Apapun Tuhan yang menjadi rencana dari gereja-Mu, kami percaya bahwa Tuhan yang memiliki rencana yang jauh, yang terbaik untuk gereja-Mu HKBP. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus yang dalam keadaan sakit, kami tetap mendoakan mereka. Tuhan berkati segala obat dan tenaga medis yang boleh merawat mereka Tuhan. Biarlah tetap mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Sekalipun mereka bergumul Tuhan karena sakit penyakit, kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang juga yang dalam minggu ini berulang tahun, ada ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan berikan umur yang panjang, berikan kesehatan, berikan mereka sukacita dan harapan mereka Tuhan di dalam tangan-Mu saja. Tuhan, inilah kami, seluruh jemaat-Mu yang boleh datang dan berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu menyertai dan membimbing kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 249 dan sambil kita mengumpulkan persembahan amplop kita ke depan. Yeah.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.